Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel, daily vlog ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Di pagi yang cerah ini aku mau ke pasar untuk food preparation. Nah, nggak biasanya aku langsung ke pasar ya teman-teman. Ini tuh pasar Sumber Hurip, lumayan agak jauh dari rumah karena dari rumah aku tuh kurang ada pasar yang dekat gitu ya. Nggak ada pasar yang dekat, jadi ini tuh kurang lebih 10 menit dari rumah. Aku ke pasar itu rencananya pengen cari teri nasi basah ya teman-teman. Ini tuh pagi-pagi. Karena di sini tuh pasarnya bukanya nggak terlalu pagi banget, jadi kayak baru jam 6, jam 7 itu baru pada buka dan rame. Alhasil ini jam 7 baru sampai pasar. Tapi ternyata tadi pas sampai ke tukang ikan, ternyata teri basahnya tuh nggak ada, teri nasi basahnya. Alhasil ya udah ya, pulang dari sini tuh dengan tangan hampa, cuman bawa gula aren ya teman-teman. Jadi tadi aku tuh ngeliat gula aren, karena aku juga nggak punya uang receh untuk parkir, jadi ya udah tadi di pasar cuman beli gula aren aja. Lanjut aku tuh ke toko frozen dekat rumah juga, barangkali ada ikan dori atau teri basah yang frozen, ternyata nggak ada. Jadi alhasil ya udah deh, aku cuman ke tukang sayur yang biasa aku beli di dekat rumah. Tahu kayak gitu aku nggak usah jauh-jauh ke pasar ya teman-teman ya, tapi ya udahlah ya, tadi tuh lumayan juga jalan-jalan ke pasar karena kalau misalnya ibu-ibu dulu tuh waktu zaman gadis ke pasar tuh nggak suka, tapi sekarang kalau misalnya udah jadi ibu-ibu ke pasar tuh salah satu yang ditunggu-tunggu ya, karena seneng aja gitu ngeliat sayur-sayuran yang segar, milih-milih bahan dan yang lain-lain. Nah, ini aku mau bongkar belanjaan apa aja yang tadi aku beli di tukang sayur. Aku beli daun bawang, terus juga aku beli buncis, itu cuma 2.500 ya, sedikit aja. Daun bawangnya tadi cuma 2.000. Untuk cabenya aku beli cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Aku lupa tadi aku beli berapa, pokoknya kalau di kiloan tuh sekitar 55.000 ya untuk per cabai-cabean. Nah, aku juga beli masako, itu beli masako lumayan agak banyak karena biar uangnya tuh pas gitu ya, biar nggak usah ngerecehin. Terus juga aku beli telur setengah kilo 15.000, tomat itu aku beli 2.000. Terus jeruk lemon aku beli 1 buah aja karena madu aku habis ya teman-teman untuk beli lemon, untuk bikin lemon madu jahe. Alhasil ya udah deh, untuk lemonnya aku beli 1 aja biar ngepasin sampai madunya nanti habis. Terus juga aku beli kemiri, terus ada cikur atau kencur, itu beli sedikit aja ya. Aku juga beli kacang panjang, daun salam, terus juga kemangi. Aku juga beli terong, ungu, bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih udah lumayan turun dari minggu kemarin yang 75.000 per kilo. Sekarang udah turun jadi sekitar 55.000 ya. Udah ya lumayan lah. Lumayan standar gitu harganya. Aku juga beli ikan tongkol, pindang ikan tongkol atau ikan cuek, sayur asem, itu sayur asemnya lumayan lengkap dan seger ya, dan harganya juga lumayan murah, menurut aku 4.000 udah ditempatin kayak gitu. Aku juga beli margarin, bumbu racik sayur lodeh, mentimun 2 aja buat jaga-jaga kalau misalnya nggak bikin sayur, jadi dipakai buat lalapan. Aku beli wortel, terus juga ada kunyit bubuk. Terus itu ada bumbu ini ya, bumbu nasi goreng yang buat di amang-amang nasi goreng itu ada ya bumbunya. Terus juga sawi putih, ikan asin peda itu aku beli 12.000 ya teman-teman, 2. Sama tadi gula aren yang aku beli di pasar, aku beli 1/4, 6.000 harganya. Nah, ini dia belanjaan aku untuk 1 minggu ke depan. Ini adalah belanjaan khususnya sayur-sayuran dan juga perbumbu-bumbuan untuk 1 minggu. Untuk protein hewani teman-teman masih banyak banget di kulkas, kayak ayam itu masih ada 3 tempat, masih juga ada daging, terus juga masih ada ikan bandeng, aku juga masih punya filet paha ya, gitu-gitu masih ada. Jadi untuk protein hewani aku rasa cukup untuk 1 minggu ke depan. Jadi minggu ini
Aku cuman beli telur, terus juga pindang ya, pindang ikan cuek ini sama ikan asin, udah itu aja. Buat tambah-tambah gitu ya kalau misalnya kurang atau lagi bosen makan ayam, jadi pengen yang pindang-pindang atau makan ikan asin, jadi ada stoknya gitu. Nah, ini aku mau masukin dulu sayur-sayurannya ke food container. Ini tuh ada food container yang dari kulkas, jadi masih ada sayurnya. Jadi aku pakai aja. Nah, tempatnya itu basah, jadi aku lap-lap dulu ya pakai tisu. Nah, tadi juga aku udah masukin sawi. Sawi aku potong aja bonggolnya, udah gitu aku masukin, nggak aku potong-potong, dalam kondisi utuh aja gitu ya teman-teman. Nanti aja dipotongnya sesuai selera pas mau masak. Nah, lanjut, ini daun bawang juga aku simpennya di kulkas bawah aja. Aku nggak bikin frozen daun bawang karena biar cepet aja habis ini tuh mau ke rumah mama pertua ya. Karena kalau misalnya bikin frozen daun bawang itu kan daun bawangnya harus dicuci dulu, harus nunggu dulu daun bawangnya kering baru dipotong-potong gitu. Nah, lanjut, ini aku mau petik-petikin cabai-cabean. Jadi di kulkas aku masih punya stoknya sedikit ya. Ada cabai hijau besar, ada cabai merah besar, ada cabai keriting sedikit, sama rawitnya juga masih ada sisa sedikit sih sebenarnya. Nah, ini lumayan banget, sisaannya tuh masih segar dan bagus, jadi jangan sampai kebuang. Sama aku dilap-lap aja sama tisu ya, biar enggak basah, nggak cepet busuk. Nah, ini dia ya, udah beres. Sebenarnya di food prep itu yang paling males itu menurut aku nyuci protein hewani sama metik-metikin percabai-cabeannya karena itu lama dan nggak suka aja deh, kurang suka gitu teman-teman. Nah, kayak misalnya motong-motong, rapihin ke dalam food containernya sih aku suka ya, karena rasanya rapih aja gitu, ngelihatnya satisfying. Nah, lanjut, itu untuk terong aku potong-potong biar cukup aku satuin aja sama tomat, biar di kulkas itu nggak terlalu banyak food container dan biar nggak terlalu banyak juga nanti tuh nyuci food containernya. Nah, lanjut, ini tuh untuk limpang-limpangan, daun salam, daun jeruk, ini tuh aku frozen, aku taruh di dalam kulkas. Kalau misalnya mau pakai, misalnya limpang-limpangan apa, itu tinggal ambil secukupnya karena sebelumnya udah aku potong-potongin satu ruas. Jadi dalam kondisi beku itu kita bisa ambil satu ruas. Nah, nanti tinggal ditunggu cair gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nggak dipotongin dulu, nanti pas kita mau pakai, nanti susah motonginnya karena masih beku ya kan ya. Lanjut, untuk bawang-bawangan, masya Allah. Untuk bawang-bawangan tadi juga masih ada sisa sedikit. Tadi aku taruh paling atas. Terus untuk gula aren juga tadi aku masukin aja, masih ada sisa ya gula arennya, walaupun meleleh tapi nggak apa-apa, aku satuin aja sama yang baru karena kan nggak busuk juga dan nggak semutan juga. Aku juga tadi beli kentang. Ini kentang aku pengen bikin perkedel kentang sih ya sebenarnya. Nggak tahu deh nanti mau dibikin perkedel kentang atau sambal goreng kentang, kita lihat aja nanti. Dan untuk telur tadi udah aku cuci pakai air mengalir, terus udah aku keringin. Dan ini dia udah pada masuk ke food container masing-masing. Tinggal ditutup-tutupin yang rapet ya teman-teman. Kalau aku itu tuh sekarang sayur-sayuran paling seminggu sekali aja, karena anak aku tuh kan sering banget ngebuka tutup kulkas, jadi alhasil sayur-sayuran tuh lebih cepet berembun ya, lebih cepet berair gitu wadahnya. Nah, kalau kayak gitu caranya, aku nggak bisa kayak lebih dari 7 hari atau 10 hari ya, nggak bisa tuh food prep kayak 14 hari atau 2 minggu, karena kan takutnya ini ya kurang bagus bahan-bahannya, karena ya itu kulkasnya sering kali dibuka tutup terus dibuka lama gitu sama anak aku mainin sayur-sayuran di kulkas. Jadi ya udah deh, karena karena punya toddler yang lagi pengen explore gitu, sayur-sayuran juga dibuka-bukain, ya udah kita food prep yang sebisanya aja. Kalau misalnya bisa 1 minggu, kalau misalnya 2 hari atau 3 hari juga nggak apa-apa. Kadang juga aku suka kayak gitu kalau misalnya lagi males food prep yang kayak 1 minggu atau 10 hari gitu ya teman-teman. 2 atau 3 hari aja gitu nyicil juga nggak masalah. Yang penting kalau bisa sih ini ya teman-teman,
food prep gitu, karena kalau dengan food prep itu tuh kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga juga ya, nanti tuh jadi lebih mudah deh pokoknya. Dan habis food prep kita langsung berangkat ke rumah mertua pakai motor tadi tuh. Nah ini aku mau makan di rumah mertua pakai jengkol ya teman-teman, ada kulit sapi, ada ikan salem dan sambal jengkol ya tadi ya, pokoknya enak banget ya, terus pakai lalapan terong bulat. Terus sorenya di rumah mama mertua tuh ada tukang seblak baru, jadi aku beli deh. Dan pas pulang dari rumah mertua kita ke toko frozen food, kita mau beli beberapa bahan frozen food kayak gitu buat persiapan camping. Insya Allah kita pengen camping lagi di minggu ini ya insya Allah. Nah jadi kita beli beberapa, aku beli kebab mozzarella ya. Kebab mozzarella itu sekitar harganya 25 ribuan. Terus daging slice 500 gram 75 ribu. Terus aku juga beli piscok itu harganya 20 ribu. Aku juga beli kimchi, pengen banget makan daging itu pakai kimchi, aduh sedep banget deh. Itu kimchi harganya 22 ribu. Aku juga beli mie, takutnya kurang karena kan aku suka kasih mbak tuh kalau pas pulang tuh kadang-kadang suka kasih mie, minyak atau susu gitu ya. Nah takut kurang. Terus juga aku beli tepung bakwan, aku beli TBM, terus juga ada ovalet, dan tadi beli donat sama itu ada vanili bubuk. Tadi juga aku beli donat dan ternyata donatnya enak banget, harganya 6 ribuan. Aku beli 2. Dan ini dia yang kita beli tadi di toko frozen food ya. Kalau donat sih misah, tadi belinya di jalan. Nah ini aku mau langsung aja bumbuin daging slice-nya biar nanti tuh nggak usah bumbu-bumbuin lagi. Jadi masuk kulkas udah dalam kondisi yang udah dibumbuin gitu ya teman-teman. Aku lupa beli bawang bombay, tahu kayak gini, tahu mau beli daging sih aku beli bawang bombay ya, karena lebih enak dimarinasinya juga pakai potongan bawang bombay terus diremes-remes ke dagingnya, itu jadinya tuh lebih enak deh pokoknya. Nah ini aku marinasi cuman pakai bumbu teriyaki, saus teriyaki, kecap, sama saus tiram. Udah itu aja teman-teman. Terus aku aduk-aduk, aku bagi kedua tempat karena nggak mungkin kita makan setengah kilo ya satu kali makan gitu. Jadi ya udah ini aku bagi kedua tempat. Yang satu tempat mungkin nanti untuk camping, yang satu tempat lagi untuk makan aja, kita menu makan di rumah gitu. Oh ya, untuk total food preparation aku tadi, sayuran dan juga bumbu ya, yang tadi pokoknya yang tadi pagi itu totalnya 146 ribu. Kalau yang beli di frozen food itu totalnya berapa ya, 170 ribu ya teman-teman. Kalau donat terpisah itu aku beli 12 ribu. Dan alhamdulillah kulkas aku udah penuh, alhasil jadi lebih tenang ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton, semoga video aku ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.